Oke, kita mulai materi week 10. Hari ini kita belajar menggunakan menggunakan plugin Dwight Puzzle ya. Tadi kita udah jelasin, ini ada di sini. Silakan cari tahu sendiri Dwight Puzzle itu apa tadi kalau ketinggalan. Tapi kita akan belajar bagaimana menggunakan Dwight Puzzle. Saya pikir kalian sudah mendownload itu ya, apa karakter yang sudah saya tadi upload di e-learning. Kalian bisa cek lagi. Tadi kayaknya saya juga sudah download. Gimana ya posisinya? Oke, ya. Itu file.ai, jadi itu file Illustrator ya. Jadi vector base. Terus kalau kalian buka, baik di Illustrator atau langsung di drag and drop seperti ini yang saya lakukan di After Effects, dia akan bertanya ya. Jadi import what kind of file is this? Jadi dia akan bertanya, kalian bisa pilih footage or composition. Jadi pilih composition aja, di mana dia akan nanti otomatis membentuk satu composition file ya. Jadi nggak perlu kita nanti bikin composition lagi di sini. Dan di sini footage dimension-nya pilih layer size, jadi supaya ngikut pada layernya, karena ya kita bikin per layer aja nggak apa-apa. Dan nantinya supaya layer-layernya itu tetap sesuai dengan ukuran yang ada di settingan Illustrator-nya. Oke, nanti secara otomatis dia akan bikin satu file komposisi seperti ini dan satu file folder seperti ini. Jadi kalau dibuka file foldernya, ini akan di dalamnya akan ada layer-layer yang ada di Illustratornya gitu. Jadi kenapa nggak tahu deh, saya nggak ngajarin kalian digital grafik ya, terutama di kelas ini. Kelas lain juga nggak ada gitu. Cuman kalau saya ngajarin kelas digital grafik, saya pasti harus mewajibkan layer yang rapi, berurutan, terus jelas itu layernya tentang apa. Karena apa? Nantinya saat kalian akan gunakan karakter itu dimanapun ya, nggak cuma di After Effects, jadi dimanapun itu kalau kalian mau mendesain atau mau menggunakan karakter aset itu udah enak, ini rapi gitu. Jadi ada kepala, ada forearm, ada ini right and left, hand, kayak gitu-gitulah. Jadi semuanya sudah rapi. Walaupun ini sudah saya rapikan di After Effects, tapi nanti pasti akan ada perubahan lagi juga di sini ya. Jadi kita cek lagi satu-satu, ini kepala oke, nggak masalah, forearm oke, ini kayaknya hand saya naikkan aja ya, bukan arm aja nih, arm saya naikkan di atas forearm, ini di sini oke, jadi biar urut aja, ini hand L, terus arm ini di bawah badan ya, karena apa? Kalau dia depan badan dia jadi aneh ya, jadi gorila dia. Jadi di bawahnya badan ini forearm R juga di sini, hand R juga di sini. Oke, kaki. Nah ini tight, salah nih typo, bukan kayak gini nulisnya ternyata. Ini tight left, taruh di atas, kaki left, tight R, kaki R. Oke, sip. Jadi seperti ini ya urutannya ya. Jadi ini sudah lumayan rapi, urutannya udah oke, kepala sampai bawah kaki. Silahkan kalau kalian mungkin belum benar urutannya, silahkan diurutkan seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nggak susah kok, yang penting kalian harus teliti aja gitu. Forearm satunya mana? Oh ini forearm satunya. Jadi ini yang tengah itu badannya ini. Oke, itu tahap 1 ya. Tahap 1 itu merapikan layer. Nah, tahap kedua, kita akan merapikan yang namanya anchor point tool ya. Sorry, bukan anchor point tool, tapi anchor point tiap layernya ini. Jadi ini untuk merapikan anchor point ini hanya bisa dilakukan di After Effects gitu. Di Illustrator nggak bisa. Jadi walaupun kalian sudah rapikan di Illustrator, ini hanya bisa dilakukan di After Effects gitu. Terus caranya ya klik 2 kali, ini udah muncul ya. Klik 2 kali dia akan muncul di sini. Terus kita bisa ubah atau pindahkan si anchor point ini. Tapi jangan lupa kita harus pakai
ini ya, apa namanya, pen behind tool nih ya, anchor point tool ya. Sebenarnya bisa kayak kita ubah kayak gini, tinggal tarik gitu ya. Cuman saat kalian cek di sini ya, kepalanya lompat ya. Jadi selalu gunakan si anchor point tool ini atau pen behind, taruh di bawah. Kenapa di sini? Karena supaya nanti dia bisa geleng-geleng kepalanya ya. Jadi kalau di sini pun dia bisa geleng-geleng, tapi lehernya pasti putus. Jadi dia bisa geleng-geleng gini, goyang-goyang. Kemudian next arm, ini sama, taruh di atas ini supaya dia bisa, ya siku kalian kan apa tuh, bahu kalian kan ada di sini ya gerakan. Jadi pastikan itu dulu semuanya. Yang ini biarin aja nggak apa-apa. Yang ini biarin aja juga nggak apa-apa. Atau forearm ini taruh di atas aja. Ya di sini aja. Forearm taruh di atas juga. Hand biarin aja. Badan ini taruh di sini ya, di pusar. Pusar itu sebenarnya pusat kalian untuk di bawahnya itu. Pergerakan pinggul itu ya di pusar itu. Arm ini naikkan lagi ke sini. Forearm ini tadi sama ya di sini. Hand biarin aja. Ini paha ya, paha tarik ke atas. Kemudian kaki. Jadi sore ini kecampur-campur bahasanya. Ini taruh di ujung sini. Oke. Paha lagi, taruh di ujung sini. Kaki lagi, taruh di ujung sini. Oke, udah semua. Kembali ke sini. Sip. Ya harusnya udah. Jangan lupa di save. Karena nanti kalau ada apa-apa. Sudah semua aman? Tahapan 1 dan tahapan 2 tadi. Tahap 1 merapikan layer. Tahap 2 merapikan anchor point. Jadi supaya gerakannya itu alami ya. Pada kemana nih, tinggal 25 orang, nanti saya absen lagi. Pada cabut. Dante dan kawan-kawan tadi nggak masuk lagi ya. Saya Saya sudah maaf. balik, Pak, pakai Oh, kartu bagus, keluhan. bagus. Pak Riki juga udah hadir, Pak. Oke. Balik. Ajaib ya, saya ngomong kayak gitu pada masuk semua. Buru-buru masuk. Oke, Dante udah masuk, Rifki udah masuk. Nah, sampai sini aman semua? Reza, Radit, aman? Teman-teman yang lain? Karena kita akan langsung masuk menggunakan si Duik Basel ini. Ya. Jadi kita karena karakternya sudah berbentuk manusia seperti ini ya. Jadi kita udah cukup mudah lah untuk menggunakan langsung yang hominoid. Sebenarnya bisa satu-satu gitu. Cuma kalau hominoid langsung aja semuanya. Jadi kita tinggal klik, dia akan berproses. Magic is happening. Tunggu dulu, biarin rendernya, previewnya selesai. Tapi kalian bisa cek bahwa di sini sudah muncul nih beberapa elemen ya, beberapa aset yang bisa kita nanti akan modifikasi. Nah, ini lumayan banyak nih, ada 26 aset, yang mana jelas kalian nanti pasti akan kebingungan. Ya. Nah, yang diperlukan adalah ketelitian dan kesabaran untuk membuat ini menjadi bekerja dengan baik gitu. Nah, ini kalau kalian lihat, nah inilah namanya si structure tadi atau skeletonnya tadi, yang mana dia sudah dibikinkan oleh si Duik nih, tapi si apa tuh namanya kerangka ini dia belum bekerja gitu. Jadi kita harus secara manual memasukkan atau ngeset si skeleton ini biar bisa bekerja dengan baik gitu. Oke. Nah, ini caranya gimana? Ya tinggal klik aja terus kita atur taruh di mana-mananya gitu. Nah, ini perlu perhatian lebih, silahkan diperhatikan. Kalau nanti ada yang bingung, silakan bertanya atau nanti lihat tutorialnya.
Terutama saat ngeklik si ini ya, skeleton ini ya. Jadi kalau kalian mau ngeklik, kalian harus cek di mana dia ngeklik. Caranya lihat di sini nih, warnanya ini. Jadi kalau ini ya berarti hijau, kalau ini oranye gitu, kalau ini kuning kayak gitu. Karena apa? Kita akan memindahkan si si kerangka ini di sini. Nah, ini dimasukkan. Ini afternya Rifki enak. Nggak dimatiin AC sama dia. Sorry ada gangguan sedikit. Biasalah, anak muda. Saya lanjutkan ya. Jadi ini harus dimasukkan atau diinjeksikan lah, walaupun dia sebenarnya nggak masuk ya. Cuman kita harus taruh ini, umpama kita fokus pertama di tangan dulu gitu. Ini yang paling gampang. Nah ini di sini, ini kita tarik sampai ke bawah karena apa? Tangannya besar sekali ya ini. Jadi dia tangannya ada 2 di situ. Jadi ini arm-nya itu sampai sini, terus ini masuk ke forearm-nya. Jadi kalian perlu set ini satu-satu, terus ini sudah masuk ke hand. Oke, nah ini yang agak susah nih, kita harus zoom in. Kalian bisa pakai scroll di laptop kalian atau Ctrl Min plus, terus menggunakan hand tool seperti ini. Saya sarankan sih pakai itu. Tapi antara hand dan selection tool ya, kalian bisa pakai shortcut A atau shortcut V gitu. Nah ini terutama nih menggerakkan si hand tool ini agak susah. Jadi kita harus pas, nah kan ini nggak mau pas-pas. Harus cek. Ini susah amat sih, mana sih? Arm tip, ya, ini dia. Jadi harus dapetin si arm tip ini, jadi supaya dia lurus ke sini. Kalian bisa juga diklik nih di sini. Jadi ini handnya, ini arm tip. Arm tip itu ujungnya si lengan ini ya. Kayak gitu. Oke, tangan pertama sudah selesai. Kita akan set ke tangan kedua. Taruh di sini, jebret seperti tadi, harus rapi ya urutannya. Ini tarik ke sini, jebret. Ini tadi juga supaya rapi, jebret. Nah, ini yang susah nih arm tipnya nih. Arm tip 1 berarti kemana dia arm tip 1? Arm tip 1, oke. Set. Taruh sini. Ini kayaknya perlu naik dikit. Oke. Bukan dahin arm tip itu susahnya minta ampun. Sip. Oke. Sudah, tangan selesai ya. Jadi kita selesai di tangan, akan masuk ke kaki. Nah ini ada tulang ini untuk badannya nanti terakhir aja, karena itu paling susah. Kita bikin yang gampang-gampang dulu. Ini kaki, taruh di sini, dengan ke atas nih, sini aja. Set. Terus ini, nah masalahnya ini mana ya dia ya? Oh di sini nih. Oke, karena tadi di kelas satunya kakinya nggak bekerja dengan baik, kayaknya salah naruh itunya, anchor point-nya. Oke. Oke, kaki kiri selesai. Jadi penamaan file ini mengikuti kakinya si karakter ya, jangan mengikuti arah pandang kalian gitu. Jadi umpama ini kan kalau arah pandang kalian kan ini kan tangan kiri ya, tapi kan ini tangan kanan dia gitu. Jadi mengikuti perspektifnya si karakter, jangan ngikutin perspektif kalian.
Oke. Aman semua, ada kendala sampai sini? Ya ini gampang, cuman harus teliti aja. Sip. Jadi tarik dikit. Iya. Oke. Selesai ya, ini tangan dan kaki selesai. Nah, sekarang ini badan. Nah, ini badan sudah ada apa namanya nih? Itu apa namanya ini? Hips. Oke, terus ini spine. Ada 2 spine-nya ya, jadi kalian harus mengatur. Nah, spine yang kedua ini tuh dia untuk poros dada. Oke. Terus ini neck kalau nggak salah. Ini adalah leher ya, benar. Ini saya geser dikit aja biar ke tengah. Terus ini head. Nah, head ini kita taruh sampai ujung. Aduh, sorry salah. Kita porosnya harus berada di bawah sini ya. Ini mungkin kayak saya turunkan dikit ya. Nah, lehernya biar agak tinggi dikit. Oke. Kemudian tinggal naikkan ke atas. Baik. Itu namanya spine tip kalau nggak salah. Yes. Taruh paling tinggi di atas. Jadi ini ujungnya si spine tadi. Taruh di botaknya ini. Oke. Sudah selesai. Gimana di tempat kalian untuk injeksi si karakter ini? Amankah? Ada yang mau bertanya? Tolong dijawab, aman atau enggak? Ngerubah arah yang warna-warninya tuh gimana, Pak? Berubah arah warna-warni maksudnya gimana? Dia kan yang kayak di tangan tuh tadinya awalnya kan gak lurus tuh. Ini, yang ini. Iya, yang hijau kan gak lurus tuh. Ya. Nah, biar lurus tuh gimana, Pak? Yang ini memang agak sulit ya, yang tangan ini. Terutama kayak digerakin ini nggak bisa. Jadi yang digerakin ini adalah di sininya nih. Itu kamu klik yang namanya arm tip. Nih. Nah itu Oh, iya, kalau Pak. udah ketemu terus tinggal digerak-gerakin gitu biasanya bisa ketemu. Ketemu nggak? Oh iya ada, Pak. Ya. Sip. Sudah ya? Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Aman? Itu tahap ke-4 ya. Jadi tahap ketiga tadi adalah memunculkan si apa namanya kerangka itu tadi. Nah, itu tahap keempat adalah untuk menanamkan si kerangka-kerangka itu di bodinya si karakter ini gitu. Itu tahap keempat. Nah, sekarang kita akan masuk ke tahap kelima, yang mana ini juga agak sedikit memerlukan ketelitian. Kalian masih ingat konsep parent ya? Jadi supaya si objek-objek ini tuh benar-benar sudah terinjeksi si kerangka ini tadi, yaitu menggunakan konsep parent. Nah, makanya kenapa ini nama-namanya ini harus sesuai dengan si structure-nya ini. Ya, ibaratnya ini kan kepala nih. Jadi kita perlu nge-parent dia sama ya mana lagi? Sama head, mana head? Mana kau? Buset. Ini dia. Susah amat. Mata lelah. Head. Terus nih arm left ya. Jadi ini kita harus pas nih. Nah, yang mana kan kita nggak tahu. Kita perlu cek lagi nih. Klik. Ini berarti dia apa nih?
arm 2, berarti ini arm L ini adalah arm 2. Kayak gitu-gitulah. Jadi harus satu-satu. Tidak ada cara yang lain, jadi harus satu-satu. Mana kau? Arm 2, ini dia. Terus yang forearm L ini berarti ini forearm 2. Mana forearm 2? Ini dia. Hand L dia berarti hand 2. Oke. Dah. Badan kita kasih spine aja. Jepret. Arm 2 ini berarti dia arm right ini berarti arm biasa dia. Jepret. Forearm berarti forearm biasa. Hand R berarti dia hand biasa. Oke. Kemudian ini ada paha ini. Nah, ini harus cek lagi nih. Ini tag L berarti dia harus yang sini. Tight 2. Oke. Tight L ini berarti harus tight 2. Oke. Kaki ini berarti dia harus foot 2. Kayak gitu ya semuanya. Jadi harus satu persatu dipasangkan. Ini tight right berarti dia tight doang. Kaki ini berarti foot doang. Oke. Sip, sudah. Ya, seperti itulah. Nah, yang atas ini tolong jangan diubah ya, tolong jangan diganggu ini semua parent-parentnya itu ya. Nanti dia marah. Jadi yang cuman perlu di set itu adalah ini semua, apa tuh namanya, karakter kalian semua itu, objek kalian semua itu yang perlu diubah. Dan ini seharusnya sudah selesai semua dan sesuai harusnya ya. Kalau nanti terjadi kesalahan ya kita harus cek satu-satu. Itu tahap kelima. Kita akan masuk tahap ke-6 yang mana ini membutuhkan sedikit magic. Ya, kita akan ngeblok ini semua. Tapi sebelum ngeblok ini semua, kalau kalian perhatikan ini semua ya, apa namanya itu S ini tuh dia sebutannya structure. Nah, kalau kalian mau bikin animasi karakter yang bagus ya, jadi pakai aja nih kerangka seperti ini. Jadi nanti gambar kalian itu sudah bisa tinggal di-parent-parentkan doang. Itu tipsnya ya. Tapi kan yang ini juga nggak terlalu mirip ya. Jadi ini cuma ada berapa tadi? Berbeda dengan jumlah total ini semua. Blok sudah ya, blok seperti ini. Oke, jadi dari bawah sampai ke atas si tipe S ini, tipe structure atau skeletonnya di blok. Lalu kita akan masuk ke sini ke auto rig. Ya. Jadi ini dia akan mulai menyambungkan semua kerangka ke gambar si karakter ini semua. Ini saya klik, jebret, dia akan bekerja magic-nya. Tunggu dulu. Itu tadi tahapan kelima. Nah, ini sudah masuk ke tahapan ke-6, di mana ini saya akan tutup dulu semua ya. Jadi karena dia otomatis by default-nya akan memunculkan beberapa elemen baru lagi nih. Waduh, tadi udah ada skeletonnya ada 26 objek, sekarang tambah lagi nih ada sekitar berapa tuh? 12-13 objek. Yang mana depannya itu C. Nah, C ini sebenarnya adalah controller. Jadi dia akan bisa kita pakai untuk mengontrol si ini apa skeletonnya ini. Ya, ini ada hand 2, ada hand, ada foot, ada shoulder and neck, ada head, ada spine. Nah, ini yang mau saya lakukan pertama adalah hand ini saya akan perbesar ikonnya karena dia kurang besar sekali ya. Ini 47 doang, ini saya bikin 100 saja. 150 bisa ya? Oh, bisa. Nah, kelihatan ya. Ini juga sama, ini tahapan ke-6-nya supaya kelihatan enak lah. Nah, ini udah kakinya pun begitu. Foot. Mana tadi? Jepret. Oke. Foot lagi, mana lagi? Jepret. Dah. Ini mungkin kita perlu perbesar si head juga. Jepret.
Terus ini ya, tulang pinggang ini apa sih? Hips. Kita akan perbesar supaya kelihatan. Oke. Sip. Nah, itu yang diperlukan ya. Nah, setelah ini kalian bisa umpama klik gitu terus gerakkan aja. Nah, dia udah jadi kan. Udah jadi kayak wayang kan. Oke. Yang ini pun juga. Nah, kalian jadi udah kayak main wayang-wayangan digital kan. Oke. Berhasil nggak? Ada yang tidak berhasil? Pasti ada yang kelewatan gitu. Nah, ini kaki. Oke, kaki lumayan. Kakinya gagal terus nih. Saya tuh nggak tahu kenapa nih, mungkin laptopnya ya. Tadi di kelas satunya itu kakinya berhasil padahal. Nah, saya dari tadi malam itu tuh gagal mulu. Saya nggak tahu problemnya apa itu. Padahal di kelas satunya berhasil. Ini lihat dia lepaskan itu. Dia harusnya dia nempel terus bisa ngebentuk siku. Nah, di kelas satunya di tadi pagi itu saya begini juga. Tapi yang bertugas hari ini berhasil. Jadi saya nggak tahu salahnya siapa. Saya tadi malam sampai stres nih. Kok gagal mulu nih? Salah siapa nih? Oke. Adakah yang mau ditanyakan sampai sini? Oh, ini kepala ya. Kepala belum dilihat ya. Semuanya berhasil. Ini apa tuh namanya nih tadi? Hipnya ya. Tulang ekornya. Bisa goyang-goyang kan. Nah, dia otomatis kalau dia digoyangin, tangannya juga ikut bergoyang. Oke. Saya biarin kayak gini dulu ya. Karena setelah ini saya akan tambahkan satu kali tahapan terakhir. Ada yang mau bertanya? Ada yang masih gagal? Progresnya sampai sini? Aman semua? Oke, saya anggap aman. Jangan lupa di-save. Setelah itu kita akan coba menggunakan yang namanya automation sini ya. Terutama kita akan menggunakan yang walking cycle. Walk cycle ini. Jadi caranya adalah cukup mudah, tinggal kalian blok semua ini ya, controllernya terutama. Jadi yang tadi yang di blok structure, sekarang yang di blok adalah controllernya. Nah, kalau sudah ini sudah semua di blok controllernya, dia akan otomatis saat kita inject si apa tuh namanya, kita inject si automation walk cycle ini, dia akan berjalan. Ya. Begitu ya. Nah, sudah selesai hari ini kita sebenarnya. Nah, ini kita bisa atur sedikit hand ini. Dia kan bentuknya kayak gini ya, kayak gorila gini ya. Kita bisa bikin ini reverse-nya dibalik. Jebret, dia harusnya nggak bisa dia. Berarti dia harusnya tadi di awal tadi. Coba saya ulangi ya. Ini dihapus dulu. Ternyata nggak bisa dihapus langsung gitu ya. Dia udah hilang belum? Jadi harusnya udah hilang. Terus kita fokus di hand ini, reverse-nya udah benar. Kita Command Z aja. Oke. Nah, ini yang mau saya lakukan itu ini ya sebenarnya. Jadi kan dia kalau dinaikkan gini, dia nekuknya ke dalam gini ya, keluar gini ya. Nah, ini kita klik reverse, nah dia akan nekuk ke depan, ke dalam gini. Bolak-balik selalu.
supaya apa nanti saat dia berjalan lebih apa namanya lebih natural lah kelihatannya. Oke, saya ulangi lagi. Saya pikir tadi selesai di belakang tadi bisa kita edit, ternyata nggak bisa. Dah, tinggal disuntikkan aja. Oke. Oh, ini juga nih. Hand-nya ini perlu kita rotate sedikit. Ulangi lagi aja. Oke. Karena biar tangannya nggak ke bawah itu loh. Ya ini cuman bener-benerin bener-benerin minor aja. Cepetan. Ya, ini dia. R. Iya. Oke. Sip. Sudah, jebret. Infus lagi. Nah, gini lebih enak. Kita lihat hasilnya. Oke, lebih enak. Nah, masalah yang lain itu sebenarnya, ini kan kelihatannya kepotong ya, tapi kalau kalian lihat contohnya tadi itu sebenarnya dia nggak kepotong. Itu juga masalah yang ada di komputer saya nggak tahu kenapa. Jadi ini dia sebenarnya nggak jalan gitu, kalau nggak saya patahin seperti ini. Tapi kalau kalian mungkin menggunakan, apa tuh namanya, menggunakan karakter kalian sendiri, nggak harus dipatahin gini dan bisa bekerja, ya nggak apa-apa juga. Ini cuman adaptasi aja dari saya, karena dari kemarin tuh nggak bisa-bisa. Udah, ini tinggal diumpetin aja. Semua apa tuh namanya controller dan bahkan semua bones-nya itu bisa diumpetin. Dia akan kelihatan sendiri. Ya. Jadi kalian bisa diumpetin semua, dicolok matanya semua, ini kan ini hilang. Terus saat kalian nanti akan render, dia akan hilang sendiri. Kalian bisa tambahkan mungkin apa tuh background yang berjalan gitu ya, atau background yang warna-warni, atau background gelap, pokoknya jangan sampai hitam doang gini ya. Saya masalahnya nggak punya background berjalan, bisa dicari gitu, masukin background berjalan yang mundur ke sana kan, udah nanti pasti dia kayak udah animasi yang bekerja. Oke, itu aja dari saya. Kalau mau ada pertanyaan silahkan. Sebelum nanti Radit sama Reza share progresnya. Jangan lupa save. Oke, itu aja. Tugasnya nanti ya sama lah, kalian nanti akan bikin seperti ini ya. Tapi saya akan beri kebebasan. Kalau kalian mau bikin gerakan yang aneh-aneh, boleh. Nanti akan ada nilai bonus. Yang penting gerakannya bagus ya. Mau lompat, mau salto, koprol, atau lari, atau merangkak, gitu boleh sekali. Ya, yang anak-anak animasi, yang udah masuk peminatan animasi, mungkin mau bereksplorasi, silahkan. Nanti akan saya kasih nilai bonus. Nilai bonus lagi saya akan kasih kalau kalian pakai karakter kalian sendiri. Jadi kalian punya gambar, sudah dirapikan, ditanam ini semua tadi, skeleton, kerangka, terus sudah kalian gerakkan gitu, dapat nilai bonus juga. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Kalau mau bertanya boleh. Kalau tidak, ya siapa tadi? Radit dan siapa namanya? Reza.